Pada tahun 1982, sebuah pesawat luar angkasa tiba di Afrika Selatan dan melayang di atas kota Johannesburg. Pesawat itu pintunya tidak pernah terbuka selama 3 bulan. Dan akhirnya sebuah tim investigasi memotong pintu itu untuk memasuki pesawat tersebut. Mereka menemukan lebih dari 1 juta peran atau alien yang kekurangan gizi yang dihina oleh mereka yang disebut udang. Lalu pemerintah Afrika Selatan merelokasi mereka ke kamp terstil bernama Distrik 9. Namun selama bertahun-tahun kamp tersebut berubah menjadi perkampungan kumuh dan penduduk lokal sering mengeluh bahwa alien tersebut melanggar hukum dan bodoh yang mengambil sumber daya dari manusia. Sarah Livingstone di Universitas Kempton Park adalah bagian dari tim kontak pertama mengatakan kamp tersebut seharusnya bersifat sementara, tetapi karena tidak ada rencana Distrik 9 menjadi permanen. Michael Blaustein, CEO Menu, ada teori bahwa kapal tersebut tidak dapat dioperasikan karena modul komandonya terlepas dan secara misterius menghilang. 20 tahun sejak kedatangan mereka dan kerusuhan antara orang asing dan penduduk setempat ingin agar orang asing itu pergi karena mereka telah memperoleh senjata dan melakukan kejahatan. Lalu pemerintah menyewa Menu, sebuah presiden senjata besar, untuk merelokasi alien. Dan banyak orang percaya bahwa rencana Menu untuk merelokasi alien adalah kedok untuk mendapatkan senjata alien. Piet Simit, seorang eksekutif Menu, menunjuk karyawan Menu atau menantunya bernama Wikus, seorang wikorat yang berwatak lembut, untuk memimpin relokasi tersebut. Stage. Thank you, Pete. Mr. Smith. Shoot first and then they answer the questions. You can see that. Warga Nigeria melakukan banyak penipuan di Distrik 9, termaksud menjual makanan kucing, prostitusi lintas spesies, dan senjata alien. Mereka dipimpin oleh Ofsenju. Mereka telah memiliki persediaan senjata alien terbesar yang telah mereka kumpulkan selama 20 tahun lamanya tanpa kemampuan untuk menggunakannya. Mereka membunuh dan memakan alien. Ofsenju percaya bahwa hal itu akan memberinya kekuatan untuk menggunakan senjata alien. Sementara itu 3 alien bernama Christopher dan putranya bernama Gigi, temannya bernama Paul. Mereka mencari sebuah benda di tempat pembuangan sampah di Distrik 9 untuk mencari bahan bakar alien dalam teknologi mereka. Menurut Christopher, mereka telah menghabiskan selama 20 tahun terakhir untuk diberlakukan rencananya, dan sekian lamanya akhirnya mereka telah menemukan benda yang mereka cari. Lalu mereka relokasi benda tersebut di gubuk Paul. Lalu tiba-tiba Wikus datang untuk memberikan pemberitahuan kepada Paul. Sebelum mereka membukakan pintu, Christopher mengatakan bahwa benda itu jangan sampai ketahuan oleh para manusia karena itu cukup bahaya. Lalu Christopher bersembunyi di belakang gubuk dan Paul membukakan pintu. Setelah Paul keluar, Wikus masuk ke gubuk Paul serta mengubrak-abrik gubuknya dan menemukan benda tersembunyi yang secara tidak sengaja menyemprotkan sebagian ke wajahnya. Setelah itu Wikus memeriksa tempat lain dan ia menemukan senjata alien serta senjata manusia. Lalu Wikus keluar dan membawa senjata alien. Wikus memberitahu Paul bahwa jangan melawan karena ada seni perjitu. Tetapi lalu Paul dibunuh oleh Cobus Panther, tentara bayaran Menu yang sangat senang membunuh alien. Wikus mulai bergejala menjadi udang, dimulai dengan lengan kirinya yang terluka setelah terkena bahan bakar dan disembunyikan di bawah perban. Sementara itu di gubuk Christopher, Gigi memperbaiki benda, namun Christopher marah bahwa jangan menyentuh benda itu dan dia menyuruh Gigi untuk mengawasi manusia dari luar rumah. Setelah itu Wikus bertemu dengan Gigi dan memberi permen, namun Gigi melempar permen itu yang membuat marah Wikus. Lalu Christopher keluar dan minta maaf atas kelakuan anaknya kepada Wikus. Dan Wikus memberitahu Christopher untuk menulis nama dia di kertas tersebut karena itu adalah surat pengusiran. Namun Christopher menolaknya dan dia minta waktu selama 24 jam. Wikus mengatakan bahwa dia akan ke kota baru khusus untuk para udang yang disebut Distrik 10. Karena Christopher menolaknya dan Wikus niat mengambil Gigi, ia memasuki rumah Christopher dan menemukan alat-alat komputer. Wikus meninggalkan Christopher dan memutuskan untuk kembali lagi besok. Saat sampai di kantor, gejala Wikus makin memburuk, sakit kepala, serta kukunya yang copot.
Wikus pulang ke rumah dan dapat surprise dari teman-temannya dan istrinya bernama Tania atau putri dari Smith. Lalu Smith berbicara kepada Wikus bahwa banyak alien yang mati karena dia, dan Smith bertanggung jawab atas pekerjaan ini. Jika Wikus gagal dalam pekerjaan ini, Wikus akan digantikan oleh orang lain. Lalu Wikus memotong kue, namun tiba-tiba Wikus muntah dan pingsan. Wikus dibawa ke rumah sakit, di mana lengan kirinya kini ditemukan telah menjadi ceker udang. What is that? Someone! Just breathe. Lalu Wikus disegrap oleh tentara Menu dan dipindahkan ke laboratorium Menu, di mana para peneliti melakukan eksperimen brutal dan menemukan DNA-nya mampu memberikan kemampuan untuk mengoperasikan persenjataan alien yang secara biologis dibatasi untuk digunakan hanya oleh alien. Manusia secara biologis tidak dapat membuat senjata alien itu berfungsi. Sebelum Wikus bertransformasi sepenuhnya menjadi alien, Smith memerintahkan agar tubuh Wikus dibedah dan dipanen untuk diambil propertinya yang menguntungkan. Tetapi sebelum dibedah, Wikus memberontak dari personel laboratorium dan melarikan diri. Saat pasukan Cobus Panther memburunya, Wikus mampir ke sebuah tempat makan dan sebuah cerita kotor disiarkan di televisi. Berita itu mengklaim Wikus adalah buronan yang terjangkit penyakit menular karena bersetubuh dengan alien. Lalu Wikus bersembunyi di distrik 9 karena inilah satu-satunya tempat yang tidak diawasi terus-menerus oleh para manusia. Saat siang, Wikus ngantri untuk membeli makanan kucing dan memakannya dengan lahap, tetapi tiba-tiba giginya copot. Lalu Wikus mengambil kapak dari si pedagang untuk memotong lengannya. Tiba-tiba helikopter menemukan lokasi Wikus untuk menangkap Wikus, dan Wikus bersembunyi di sebuah gubuk yang secara tidak sengaja bertemu dengan Christopher dan memintanya untuk sembunyikan dirinya dari kejaran para manusia yang ingin membunuhnya. Lalu Wikus disembunyikan di bawah gubuk yang terdapat modul komando tersembunyi milik pesawat ruang angkasa atau induk dropship. I don't know what you're talking about. Setelah Wikus sadar, Christopher menjelaskan kepada Wikus bahwa benda yang disita sangatlah penting untuk rencananya mengaktifkan kapal drop tersebut, dan jika dia bisa mengaktifkan kapal tersebut, dia dapat menyembuhkan Wikus dan membalikan transformasi fisiknya. Karena bahan bakar itu ada di laboratorium Menu, Wikus mengatakan untuk membuat ulang, dan Christopher membantahnya karena itu cukup lama untuk mengumpulkan jumlahnya karena membutuhkan waktu 20 tahun. Jalan satu-satunya adalah mengambil benda itu dari Menu, tetapi cukup berisiko karena mereka tidak memiliki senjata. And what then? Then we both die, eh? Esok harinya Wikus merencanakan untuk membeli senjata di distrik 9, yaitu di Opsenju. Tetapi ketika Wikus sampai, Opsenju mengetahui lengan Wikus dan menginginkan lengan aliennya karena dia yakin lengan itu akan memberinya kemampuan alien. Lalu Opsenju memerintahkan anak buahnya untuk memotong lengannya. Tetapi secara tidak sengaja Wikus mengambil senjata alien dan mampu menggunakannya. Wikus melarikan diri dengan koleksi senjata yang dia dan Christopher dapat gunakan. Mereka kemudian menerobos Menu ke laboratorium dan mengambil bahan bakar. Namun setelah melihat eksperimen biadab yang dilakukan Menu pada orang-orangnya, termaksud Paul yang dibedah. Christopher mempunyai ide untuk kabur dari laboratorium. Lalu dia meracik bahan peledak untuk meledakkan dinding dan melarikan diri. Lalu Christopher memberitahu Wikus bahwa dia harus pulang ke rumah secepat mungkin untuk mendapatkan bantuan dan tidak dapat membatalkan mutasi Wikus sampai dia kembali dalam 3 tahun. Karena terbatasnya pasokan bahan bakar, Wikus marah dan menjatuhkan Christopher dan mencoba menerbangkan modul dropship ke kapal induk. Tetapi modul tersebut ditembak jatuh oleh pasukan Cobus. Cobus menangkap Wikus dan Christopher. Namun tiba-tiba geng Opsenju menyergap konvoi Menu. Mereka menangkap Wikus dan membawa Wikus ke Opsenju yang bersiap untuk memotong lengan Wikus. Sementara itu Chiji yang bersembunyi di dropship mengaktifkan kapal induk dan robot tempur alien yang terletak di markas Opsenju dan membantainya dengan brutal.
Lalu Wikus memasuki robot tersebut dan menyelamatkan Christopher dari tentara bayaran. Namun saat sampai, Wikus ketakutan kepada Qobuz dan kabur menjauh. Tetapi ia memutuskan untuk kembali lagi dan menyelamatkan Christopher. Mereka berdua menuju ke Kappa Drop. Keduanya mendapatkan tembakan senjata berat manusia, dan Wikus memutuskan untuk tetap tinggal untuk menangkis tentara bayaran dan mengulur waktu untuk Christopher pergi ke Kappa Drop. Dan Christopher berjanji untuk kembali setelah 3 tahun dan menyembuhkan Wikus. Christopher berhasil masuk ke Kappa Drop dan mengaktifkan kapal tersebut. Kapal Drop tersebut diangkat melalui blok traktor kembali ke kapal induk. Saat kapal drop tersebut diangkat, Qobuz menembaknya, tetapi Wikus berhasil menangkisnya, dan tiba-tiba dia ditabrak dari belakang, yang membuatnya tersungkur dan membuat Qobuz berhasil melumpuhkannya. Saat Qobuz ingin membunuhnya, tiba-tiba alien kumuh menyerang serta memakannya hidup-hidup. Christopher berhasil ke kapal induk dan mengaktifkan kapal tersebut untuk meninggalkan bumi. Lalu umat manusia dibiarkan berspekulasi apakah Christopher akan kembali untuk membawa semua alien yang tersisa kembali ke dunia asal mereka, atau apakah dia akan kembali untuk menyatakan perang terhadap bumi. Dan eksperimen menu terhadap populasi alien terungkap oleh publik secara ilegal, dan alien tersebut dipindahkan ke kamp baru yang dinamakan Distrik 10. Sementara itu Tanya menemukan bunga logam di depan pintu rumahnya dan memberinya harapan bahwa Wikus masih hidup. Dan Wikus yang sekarang sepenuhnya berubah menjadi alien yang sedang membuat bunga untuk istrinya. Pesan dari film ini adalah, jangan memperlakukan orang asing dengan kekerasan walau mereka mempunyai fisik yang berbeda, karena mereka mempunyai perasaan, dan jika mereka dendam, mereka bisa saja balas dendam dengan penuh kebrutalan. Sekian dari saya, Rif.